bosen, kowe nak ngaji sing guyon, sing seneng. Nganti wong maksiat itu karena cari kesenangan. Coba kalau kesenangan itu sudah didapatkan saat taat, maka tidak butuh lagi kesenangan yang berbentuk maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di My Channel bersama saya Dwi Jaya. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kali ini saya akan reaction video kajian dari Bapak Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau biasa yang dipanggil dengan nama Gus Baha. Yuk langsung saja kita dengarkan kajian berikut ini. Bagaimana cara untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika di situ kita sangat sulit untuk meninggalkan maksiat? Sudah berusaha taubat, akan tetapi tetap maksiat lagi. Pertanyaannya gitu. Bagaimana solusi agar selalu bisa terhindar dari maksiat? Mana aja jawab? Jangan maksiat. Udah, fokus ibadah, jangan maksiat. Itu sih kalau saya. Tapi mau lu fokus saya. Ini ada satu pertanyaan, yaitu bagaimana caranya kita untuk meningkatkan keimanan untuk meninggalkan maksiat. Bagaimana caranya kita agar terhindar dari perbuatan maksiat. Next. Jadi itu pertanyaan pertama dan terakhir karena waktunya juga saya tidak banyak. Saya berkali-kali kampanye di mana-mana lah, kampanye dan menganjurkan. Di antara catatan dalam Suhufi Ibrahim wa Musa kan ada kan di Quran itu yang dinamakan lampiran-lampiran wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Itu di antara catatannya begini. Orang yang punya akal itu adalah orang yang bisa menikmati sesuatu yang baik. Nikmatilah sesuatu hal yang baik. Menikmati dalam hal ketaatan, karena itu akan membuat hati kita menjadi nyaman dan juga tentram. Next. Misalnya gini, contoh gampang gini. Kamu punya anak pertama atau punya anak yang masih kecil. Itu gendong tuh senangnya bukan main. Melihat anak sehat tuh senangnya bukan main. Mungkin saat itu banyak orang yang sedang maksiat dengan perempuan nakal atau dengan teman-teman nakalnya yang nganggap seperti itu tidak nikmat. Tapi andekan ini ditimbang yang maksiat tulan misalnya paling ukuran bahagianya itu 70%. Tapi yang ini yang nimang anak baru lahir atau masih kecil corong Jawa ngeloni anak bisa saja bahagianya itu sampai 100%. Setuju sekali, ketika kita menikmati hal-hal yang baik seperti ketika kita punya anak kecil, kita menggendong anak kita menimangnya, kemudian kita bermain bersama, itu akan terasa nikmat sekali. Nikmat itu akan mencapai 100% maksimal. Dan sebaliknya, kalau misalnya maksiat, selingkuh, itu kebahagiaannya itu nggak akan mencapai 100%, mungkin 70%, 50%, karena di kemaksiatan itu pasti ada rasa khawatir dan pasti akan mendatangkan masalah baru lagi. Next. Artinya selama ini kesalahan kita adalah nganggap maksiat itu pasti menyenangkan dan taat itu tidak menyenangkan. Makanya saya berkali-kali fatwa untuk melawan kenikmatan maksiat, orang harus terbiasa menikmati taat, menikmati kebaikan. Jangan kira kita nimang istri nikmat, nimang anak nikmat, ketemu teman yang lama tidak ketemu juga nikmat. Artinya kita akan melewati berjam-jam untuk jagungan sama teman, sama anak, sama istri, dan itu harus kamu nikmati supaya mengganti tidak berkebutuhan nikmat yang lewat jalur maksiat. Jadi saya mohon sarana-sarana yang menyenangkan itu, yang taat itu kita maksimalkan. Lah, agar kita terhindar dari perbuatan maksiat,
maka nikmatilah kebaikan, nikmatilah ketaatan, supaya hati kita itu tenang, seperti ketika kita menimang anak, bersama dengan istri, keluarga, itu akan menyenangkan sekali. Hidup kita itu akan tentram sekali. Kayak misal kita berkumpul dengan teman-teman jagongan di warkop misal, atau berkumpul dalam kebaikan, itu nikmat sekali rasanya, dan itu akan mengganti kenikmatan yang pada jalur maksiat. Next. Makanya bapak saya tuh sering pesen, kowe nak ngaji sing guyon, sing seneng. Ngantu wong maksiat tuh karena cari kesenangan. Coba kalau kesenangan itu sudah didapatkan saat taat, maka tidak butuh lagi kesenangan yang berbentuk maksiat. Makanya orang-orang wali dulu kalau sudah sholat itu gak bisa berhenti karena merasa nikmat. Makanya Nabi pernah ngendikan wa qurratu aini fi sholat, nyaman saya itu kalau sedang sholat. Nah, kalau kita sudah mendapatkan kenikmatan, kenyamanan pada saat melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, seperti halnya para wali Allah yang dia tenang ketika melakukan sholat, dia merasakan kenikmatan ketika melaksanakan sholat. Begitu juga kita juga harus belajar seperti itu, menikmati sholat, supaya sholat itu bikin hati kita tenang, tentram, nyaman, dan seterusnya. Next. Itu tadi, bayangkan kalau besok itu pasti mati. Makanya latihannya harus gitu, bayangkan besok itu pasti mati. Berarti itu hari terakhir kamu. Ya, dengan merasa hari terakhir itu, kalau kamu maksiat kan malu, waduh lah mati pas. Makanya sholli sholatam muwaddi'in, kamu sholat seakan-akan itu sholat terakhir. Dan bayangkan akhirat itu wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu, dan bayangkan akhirat itu besok kamu mati. Sudah ketemu istri ya seneng karena ini pertemuan terakhir, ketemu anak ya seneng ini pertemuan terakhir, sholat juga tenanan karena ini sholat terakhir. Sehingga kalau mau maksiat itu takut, jangan-jangan ini kehidupan saya terakhir kok tak pakai seperti ini. Nah, jadi diantara resepnya itu apa tadi? Nganggep ya ibadah itu menyenangkan. Nah, gitu. Pinter. Dan ini yang paling penting adalah beribadahlah seakan-akan kita itu besok sudah meninggal. Ini hari terakhir kita. Dan berpikirlah ketika kita mau menjuru ke perbuatan maksiat, kalau misal kita maksiat dan kemudian meninggal, maka mati dalam keadaan maksiat, berbuat dosa, su'ul khotimah. Na'udzubillah. Jangan sampai ya guys ya, itu bahaya sekali. Maka dari itu, berbuat baiklah, nikmatilah kebaikan dalam ketaatan, jauhi maksiat. Berpikirlah bahwa esok itu kita sudah tidak ada, supaya kita terhindar dari perbuatan maksiat. Dan terima kasih telah mendengarkan kajian dari Bapak Kyai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, Gus Baha. Semoga ceramah ini bermanfaat untuk Anda, dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.